Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ernawati, NPM 21755046, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas pada PSAK 02. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan, dan perubahannya selama satu periode tertentu. Adapun laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat likuid, yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu, dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan, dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Adapun perbedaan tabungan dan giro, tabungan biasanya diperuntukkan bagi perorangan atau perusahaan yang pada dasarnya tidak memiliki aktivitas transaksi keuangan yang terlalu tinggi. Sementara giro sering digunakan oleh perorangan maupun perusahaan dengan aktivitas transaksi keuangan yang tinggi dengan jumlah yang relatif besar. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi, yaitu yang pertama, kemampuan perusahaan memperoleh kas, yang kedua, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, yang ketiga, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, dan yang keempat yaitu pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan kas dan non-kas terhadap position keuangan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Adapun indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode tersebut, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan, dan metode tidak langsung yaitu laba yang disesuaikan dengan mengoreksi transaksi. Adapun bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Aset lancar komparatif yaitu selisih aset lancar tahun ini dan tahun lalu. Bentuk laporan arus kas dari akuntansi operasional. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu terdiri dari penerimaan dari pelanggan yang dimana nilainya dari penjualan neto yaitu dari laporan laba rugi. Pembayaran kepada pemasok yang dimana nilainya dari beban pokok penjualan dan laporan laba rugi. Pembayaran kepada karyawan yang dimana nilainya dari beban gaji, dan pembayaran pajak penghasilan yang dimana nilainya dari beban pajak penghasilan. Pembayaran bunga dan beban keuangan yaitu nilainya dari beban keuangan. Pembayaran kepada karyawan yang dimana nilainya dari beban gaji. Pembayaran pajak penghasilan yang dimana nilainya dari beban pajak penghasilan. Penerimaan bunga dan penghasilan keuangan yaitu dari penghasilan keuangan yaitu dividen dan bunga, dan pembayaran untuk beban operasional lainnya yaitu dari beban operasional, beban penjualan, beban admin dan umum minus beban gaji. Arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, yang mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksud menghasilkan kas di masa depan. Adapun bahan utama penyusunan adalah aset tidak lancar komparatif. Arus kas yang masuk ke perusahaan atau yang bisa disebut inflows terdiri dari yang pertama yaitu penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Yang kedua yaitu penerimaan kas dan kontrak future atau forward future untuk pendanaan. Yang ketiga yaitu penerimaan penjualan instrumen utang. Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain yang diperdagangkan.
penerimaan kas dan pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Adapun arus kas yang keluar dari perusahaan atau yang bisa disebut outflow terdiri dari, yaitu yang pertama, pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi. Yang kedua yaitu pembayaran kas dari kontrak future forward swap untuk aktivitas pendanaan. Yang ketiga yaitu pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventures selain untuk diperdagangkan. Arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas, yang dimana memprediksi klaim untuk arus kas di masa depan oleh para penyedia modal entitas. Adapun bahan utamanya yaitu liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Adapun arus kas yang masuk ke dalam perusahaan yaitu atau yang bisa disebut inflow terdiri dari yang pertama yaitu penerimaan kas dan penerbitan saham, yang kedua yaitu penerimaan kas dan penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang hipotek. Adapun arus kas yang keluar dari perusahaan atau yang bisa disebut outflow terdiri dari yaitu yang pertama yaitu pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menembus saham. Yang kedua yaitu pelunasan pinjaman. Yang ketiga yaitu pembayaran kas oleh les untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Nama bunga, yang dimana beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan, dan pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasional atau investasi. Yang kedua yaitu dividen. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi, yang dimana pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah, yang dimana diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Dan jika diklasifikasi secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.